الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Malam hari ini, khususnya yang kita hormati dan istimewa sekali kepada Ahlul Bait yang beberapa hari yang lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terpulangnya ke rahmatullah ibu dari anak-anaknya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Kita berlindung kepada Allah semoga terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang berhijrah, berpindah dari jalan Allah, dia akan mendapatkan di bumi itu rezeki yang banyak, tanah yang luas. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya karena hijrah semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, kemudian dia bertemu dengan kematian, maka sesungguhnya Allah sudah menetapkan pahala untuk dirinya sebelum dia sampai ke tempat tujuannya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta takziah dan rahimakumullah yang kita hormati, Pak RT, Pak RW, dan seperangkat seluruhnya, kita muliakan pengurus kongsi kematian, kemudian yang teristimewa kepada Ahlul Bait yang hari ini mendapat giliran mendapatkan musibah. Mudah-mudahan musibah ini dibalasi oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mukadimah mungkin kita cukupkan kepada yang terdahulu menyampaikan ini. Kemudian kita masuk kepada apa yang kita ambil pelajaran dari takziah ini. Pada hari ini sama-sama kita saksikan di rumah ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saudara kita Mira ya. Usia berapa tahun itu? 34 tahun. Ya, 34 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang berusia di atas itu 40, 50, itu mungkin bonus kali itu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ini pertandanya apa? Pertandanya ini sebagai peringatan lah bagi kita bahwa kalau hari ini saudara kita Mira yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi pada giliran berikutnya jatah kita. Nah,
dalam kondisi apa, sedang apa, di mana kita, wallahu a'lam yang tahu itu. Cuma kita berharap mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa? Dalam kenyataannya ada pula orang yang meninggal dalam ketika menegak minuman keras di komplek WTS. Kita pernah membaca itu. Nah, sedang melaksanakan maksiat, di saat itulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi hari ini saudara kita dapat musibah dan kita berharap kepada Ahlul Bait mudah-mudahan mendapatkan kesabaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah ini. Ayat yang kita bacakan barusan dalam surah An-Nisa ayat 100 intinya adalah berbicara tentang pentingnya hijrah. Nah, hijrah itu artinya berubah dari yang kurang baik menuju yang lebih baik. Sifat yang kurang bagus menjadi sifat yang terpuji. Begitu pula dari tempat yang tidak bagus, yang tidak sehat, kita hijrah menuju tempat yang lebih bagus, yang lebih menjanjikan. Jadi hijrah itu adalah sebuah sunatullah yang kalau kita jalani itu akan membawa manfaat yang besar ke dalam diri kita. Dan dalam ayat ini Allah jelaskan orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang lebih baik, dia niatkan kepada Allah SWT semata-mata, Allah akan sediakan kepadanya pahala kalau dia meninggal pada saat perjalanan itu. Sebelum dia sampai ke tempat yang ditujunya, Allah sudah berikan pahala untuk dia. Begitulah besarnya keutamaan hijrah. Cuma kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, hijrah berubah dari sesuatu itu memang hal yang sangat sulit. Akan tetapi walaupun sulit bukan berarti tidak bisa. Contoh, ada orang yang punya kebiasaannya suka mengutuk, suka mencaci, suka mencela. Sedikit aja peristiwa alam yang terjadi, secara otomatis lidahnya langsung mengucapkan kata cacian, celaan, ya, yang mengungkapkan bahwa dia tidak menerima apa yang datang kepada dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa dirubah? Bisa, jawabannya bisa. Itu adalah nafsu manusia, kebiasaan manusia, sehingga menjadi tabiat bagi dirinya, dan itu bisa dirubah. Imam Al-Busiri dalam kitabnya Qasidatul Burdah itu pernah menyampaikan sebuah petikan. Apa katanya? Wan nafsu katifli. Nafsu manusia itu sama halnya dengan bayi. Nah, bagaimana bayi? Intahmilhu sab'ala hubbir ridha. Kalau engkau biarkan saja bayi itu, maka dia sampai kapanpun dia terus akan menyusu. Wah, begitu kalau bayi itu. Umur 4 tahun pun dia tetap menyusu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Kalau kamu sapi, kamu nggak beri itu, nah dia terbiasa. Lama-lama dia akan terbiasa. Begitulah nafsu manusia. Manusia walaupun diberi oleh Allah nafsu, sifat-sifat yang tidak baik, yang cenderung kepada keburukan, tapi Allah berikan juga kesempatan untuk bisa berubah kalau tahu caranya. Nah, ini kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang turun hujan dan turun hujan dah. Nah, dikutuki masa. Tiap hari paneh lah paneh belum. Orang tua cinjul pokoknya itulah, apapun yang terjadi, peristiwa-peristiwa alam kepada dirinya, selalu dia mengerutu, selalu dia mengomel. Nah, makanya Nabi mengatakan, jangan kamu mencela waktu, la tasubbud dahra. Jangan sekali-kali mencela waktu hujan, waktu panas, segala macam. Kenapa? Walaupun lahirnya kita mencela waktu, hakikatnya kita adalah mencela orang yang menciptakan waktu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya adalah nafsu manusia itu bisa berubah asalkan dia menyadari kekeliruan dan berniat untuk berbuat baik, memperbaiki dirinya. Bapak Ibu peserta takziah rahimakumullah, sebagai bahan bagi kita untuk kita bawa pulang ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abi Ayyub Al-Ansari
Abi Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah. Berkata Abi Ayyub, anna rajulan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu ada seseorang yang datang menemui Nabi, seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, alimni wa aujiz, ya Rasulullah, berilah kami pengajaran, berilah saya, ajarilah saya, berilah saya pengajaran. Tapi sifatnya aujiz, singkat, ringkas. Nah, itu permintaan sahabat ini. Dia minta pelajaran kepada Nabi, pengajaran kepada Nabi. Cuma kalau dapat ya Nabi jangan panjang-panjang, yang singkat aja lah. Nah. Lalu Nabi menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Idza qumta fi salatika fasalli salata muwadda'in. Kalau kamu mau berdiri melaksanakan salatmu, maka salatlah kamu seperti salat orang yang mau pamit, selamat tinggal. Nah, bayangkan ketika kamu salat itu seolah-olah itu adalah salat kita yang terakhir. Tidak ada lagi mungkin kesempatan bagi kita setelah itu. Nah, ini wasiat dari Rasulullah SAW yang pertama kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kamu salat, jadikanlah salat kamu itu seperti salatnya orang yang mau mengucapkan selamat tinggal dan dia akan kembali lagi. Nah, apa untungnya? Mudah-mudahan kalau kita berpikir seperti itu, kualitas dan pelaksanaan salat kita itu mudah-mudahan lebih bagus, lebih sempurna daripada biasanya. Nah, ini yang pertama dalam rangka berhijrah menuju yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW dalam pesan beliau itu, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Nah, janganlah kamu mengucapkan kata-kata ta'tadhiru minhu ghadan, yang pada hari besok bisa menyebabkan kamu menyesal disebabkan oleh kata-kata itu. Nah, ini pesan kedua ini. Hati-hatilah kita ketika berucap, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Mana tahu orang tersinggung segala macam dengan ucapan kita itu. Kata Rasulullah, jangan kamu mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kamu nanti menyesal dengan ucapan itu. Nah, menurut kita ucapan itu sepele, hal yang remeh-temeh, enteng saja. Tapi lantaran salah dalam berbicara, akibatnya kita mengalami penyesalan yang berkepanjangan. Nah, apa maksud penyesalan berpanjangan itu? Bisa kita temukan dalam riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? Siapa di antara kamu, kata Nabi, mangkadat lahu mazlimah, siapa di antara kamu yang pernah menzalimi saudaranya, min irdihi, baik berupa hutang yang belum dibayar, au syai'in, atau urusan lain, mencaci, mencela, menghina, ucapan yang menusuk hati, dia tidak sempat. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Falyatahallalahu minhul yaum, maka mulai hari ini mintalah dihalalkan, mintalah keizin, minta maaflah kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu kata Nabi. Kalau ada urusan kita sama manusia yang belum selesai, apakah cara hutang yang belum lunas atau ucapan kita yang terdorong kepada orang, janji yang tidak terpenuhi, cepat minta kehalalan, cepat minta izin, cepat minta maaf. Nah, kenapa kata Rasulullah? Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang masanya di mana dinar uang emas dan dirham uang perak tidak ada gunanya untuk menebus, untuk membayarnya. Nah, kata Nabi, in kana lahu amalun soleh, kalau orang itu nanti punya amalan soleh, dia punya hutang kepada orang lain berupa ucapan menyakiti orang, maka dia harus membayarnya dengan amal soleh yang dia kerjakan itu. Nah, ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, akan diambillah sebahagian dari amal solehnya itu untuk menebus salah ucap, salah caci, dan salah-salah yang lainnya yang belum selesai sesama manusia ketika di dunia dulu. Nah, kemudian kata Nabi, wa illam takun lahu hasanat, kalaulah habis semua kebaikannya, tidak ada lagi kebaikan yang tersisa. Apa? Ukhidha min sayyiati sahibihi,
akan diambillah dosa dari saudara yang dizaliminya itu, kemudian dosanya itu ditimpakan kepada kita yang punya hutang, apakah berupa harta merupakan berupa yang lainnya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, ternyata sesuatu yang menurut kita itu adalah sepele, kecil, enteng, tapi akibatnya nanti kita harus membayar dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kebaikan sudah habis, dibayarlah dengan dosa dari orang yang disakiti itu akan kita pikul. Maka di saat itulah kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya apa-apa lagi, orang yang merugi dalam kehidupannya, orang yang celaka kehidupannya di akhirat kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wasiat dari Rasulullah SAW adalah wajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Nah, artinya adalah selalulah berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan terlalu menggantungkan harapan kepada manusia, tapi gantungkanlah harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang terlalu menggantungkan harapan ke manusia pasti ujungnya nanti akan kecewa. Contoh dulu, anak barusan di SD, anak Pak, sabu-sabu itu dia capek lah kadang, nanti kalau lah kadang bisa menolong ibu, bisa membantu ibu, bisa beli belanja untuk ibu. Rupanya takdir kadarullah, enggak kadarullah. Anak tadi tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ucapkan, akibatnya kita menjadi orang yang kecewa. Itulah Bapak Ibu rahimahullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terutama bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita bersama yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu ma'idan li awalina wa akhirina wa yatan minka wa rizqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man aitahu minna fa'ilal islam wa man fatawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fil laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa adkhil jannata maslaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa fil lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.